Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai kuliah kita pada minggu terakhir ya, minggu ke-7 hari ini atau minggu ke-14 dari awal. Topiknya sekarang adalah penerapan inverse matrik. Jadi inverse matrik dapat digunakan untuk menyelesaikan analisa regresi linear multivariabel. Regresi linear sederhana mempunyai suatu variabel bebas. Jadi bentuk umum dari persamaan regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Atau dalam buku lain simbol AB ini rubah jadi B0, B1. Nah, penentuan koefisien A dan B untuk menentukan nilai A dan B ini dapat kita selesaikan dengan sistem matrik dengan bentuk matriknya sebagai berikut. Sigma Y, sigma XY, N, banyak sampel, sigma X, sigma E kuadrat dikali nilai AB. Nah, kalau ini dikatakan matrik A, ini matrik B, ini matrik C, maka apabila matrik ini kita pindahkan ke sini, sehingga C itu sama dengan inverse matrik A, inverse matrik B ya, dikali dengan A. Kalau dia dipindahkan B-nya ke sini, sehingga C sama dengan inverse matrik B dikali dengan A, inverse. Oke. Contoh, misalkan kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai hubungan antara pengeluaran untuk membeli barang A dalam ribuan rupiah, X pendapatan dalam ratusan ribu rupiah. Data hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Pendapatannya 10, pengeluarannya 23. Pendapatannya 2, pengeluaran untuk membeli barang A itu 7. Pendapatan 4, pengeluaran dan selanjutnya. Sesuai dengan bentuk matrik tadi, maka yang perlu kita cari adalah sigma-sigmanya, sigma X, sigma Y, kemudian kita kuadratkan ya X-nya masing-masing dijumlahkan. Nah, ini sigma X kuadrat, kemudian kita kalikan X dan Y, 10 kali 23, 230 semuanya, jumlahkan 1122. Jumlah-jumlah ini, sigma inilah nanti akan kita gunakan dalam persamaan matriknya. Kita lihat. Jadi dari sini sebenarnya dua ini tentukan persamaan regresi hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran. Nah, matriknya tadi kan ini. Sigma Y, sigma XY sama dengan N, sigma X, sigma E kuadrat AB. Sigma Y tadi kita lihat 170, masukkan ke sini. Sigma XY-nya berapa? 1122. N-nya ini jumlah sampel 10. Sigma X-nya berapa? 60. Sigma X 60, sigma E kuadrat 400. Nah, tukarkan di sini. Nah, kita akan mencari inverse. Kita akan mencari inverse matrik B. Sebelum kita mencari inverse matrik B, kita cari dulu determinannya. Determinan matrik B yang ini adalah 10 kali ini dikurang 60 kali 60. Ini dia. Determinan matrik B kita cari dulu. 460. Nah, kalau untuk matrik 2 kali 2 ini. Inverse dari matrik B ini kalau matrik 2 kali 2, 1/460 ini berubah tempat dan ini berubah tanda. Itu aja. 10 ke sini, 406 ke sini, ini berubah tempat ya. Dan ini berubah tanda. Positif menjadi negatif. Kalau kita kalikan ke dalam, ini jadinya. Nah, berarti inverse daripada matrik B itu B inverse sama dengan ini. Sehingga nilai AB sama dengan inverse dikali dengan matrik A. Inverse dikali dengan matrik A. Kalau ini kita lakukan 406 per 480 kita kali dengan ini 170 ditambah yang ini dikali dengan ini 1122 akan dapat nilai A, nilai yang ini. Kalau yang ini kita kalikan ke sini ditambah dengan 10 per 480 kali ke sini akan dapat nilai B. Nilai B sama dengan nilai yang ini.
Ini artinya nanti ini sama dengan nilai A dan ini merupakan nilai B. Kalau nilai A dan nilai B sudah dapat, jadi persamaan regresi hubungan pengeluaran yang pendapatan itu adalah ini. Nah, ini persamaan yang kita cari. Ini kalau kita mencari persamaan linear ini menggunakan matrik. Nah, selanjutnya kita coba. Kalau regresi kuadratik, bentuk umumnya Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 3 pangkat kuadrat. CX kuadrat. Kalau kubik tambah lagi DX pangkat 3. Biasa sampai kubik cuma. Kalau linear regresinya grafiknya garis lurus. Kalau kuadrat ini melengkung, ada naik ada turun. Kalau kubik biasanya bergelombang. Ada naik, ada turun, ada naik lagi, bergelombang kubik. Nah, kita lihat dulu. Penentuan koefisien A, B, dan C. Penentuan A, B, C itu matriknya adalah sebagai berikut. Cuma melakukan penambahan aja. Jadi N, perhatikan ini, sigma X, sigma E kuadrat. Baris yang ini sama dengan kolom yang ini, perhatikan. Baris yang ini sama dengan baris pertama, sama dengan kolom pertama. Di tengah-tengahnya merupakan hasil perkalian. Untuk yang ini misalnya, X kali X, X kuadrat. X kali X kuadrat, X pangkat 3. Perhatikan ini. Ini X kuadrat kali dengan X. X pangkat 3. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. Nah, sininya ABC. Jadi saya ulangi kembali. Pembuatan matrik yang ini kita ambil dari sigma Y, sigma XY, sigma E kuadrat Y. Kalau ada 3, sigma E pangkat 3Y. Nanti kita lihat. Ini 2 aja dulu. Kemudian ke sampingnya ini adalah nilai-nilai X yang ini. N, sigma X, sigma E kuadrat. Baris pertama sama dengan kolom pertama. Yang di dalamnya merupakan hasil perkalian X kali X, X kuadrat. X kali X kuadrat, X pangkat 3. X kuadrat kali X, ke atas ya. X pangkat 3. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. Nah, inilah bentuk matrik dari regresi kuadratik. Ini sama dengan tadi, ini kita akan A, ini B, ini C, maka C itu, nilai C itu akan sama dengan inverse matrik B dikali dengan matrik A. Kita ambil contoh yang itu juga, tapi contohnya yang contoh pertama, tapi kita cari sekarang adalah regresi kuadratik. Dari regresi kuadratik ini, dari praktiknya ini, yang perlu kita cari adalah sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat Y, sigma X, sigma X, sigma E kuadrat, sigma E pangkat 3, sigma M X pangkat 4. Nah, makanya di sini kita buat. Sigma E-nya kita tahu ini, sigma Y-nya kita tahu ini, yang kita butuhkan lagi adalah sigma E kuadrat, sigma E pangkat 3, sigma E pangkat 4. Ini X ini pangkat 4 kan, sigma XY, nah, artinya X kali Y, sigma ini X kuadrat kali Y, berarti X kuadrat berarti ini kali Y, nah ini dia. Nah, nilai-nilai ini yang kita perlukan untuk membuat matrik dari persamaan kuadratik ini. Nah, oke. Matriknya tadi ini, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat Y. Sama dengan N sigma X, sigma X kuadrat. Nah, masukkan nilai-nilai sigma-nya berapa, sigma XY-nya berapa, sigma X kuadrat Y-nya berapa. Nah, masukkan ke sini, ganti N-nya 10. Sigma X-nya 60, sigma X kuadratnya segini. Ganti semua, dapatlah matriknya ini. Dari matrik ini nanti kita cari inverse daripada matrik B. Kalau determinannya jumlah, mungkin cari determinannya. Dan inverse daripada matrik B itu kalau kita selesaikan yang ini dapatnya ini. Ini inverse daripada matrik B. Sehingga nilai ABC itu sama dengan inverse matrik A, inverse matrik B dikali dengan matrik A. Ini adalah 3 cara penyelesaian ini, berarti 3 ini kali 170 ditambah yang ini kali 1122 ditambah dengan ini kali dengan ini.
dapat ini nanti. Nah, sistem perkalian matrik. Yang kedua, ini kali 170 tambah ini kali 1122 tambah ini kali 8058 akan dapat nilai B dan selanjutnya. Berarti ini nilai A, B, C atau ini dia. Dapat nilai A, B, C berarti dapatlah persamaan yang ingin kita cari. Persamaannya menjadi ini nilai A, nilai B, nilai C. Cara mencari menyelesaikan persamaan regresi kuadratik. Kubik sama sebenarnya. Cuma di sini kalau kubik ditambah di baris ini x kuadrat, sigma x kuadrat ditambah dengan sigma e pangkat 3. Baris ini sama dengan ini, kan? Yang di dalamnya merupakan hasil perkalian. Misalnya x pangkat 3, x pangkat 3, x pangkat 6. Sama dengan tadi, cuma dilakukan penambahan pada baris ini x pangkat 3, pada kolom ini juga. Di dalamnya hasil perkalian. Yang kita cari nanti A, B, C, D. Sama juga nilai C ini akan sama dengan inverse matrik B dikali dengan matrik A. Tapi di sini sekarang 4 kali 4. Matriknya udah 4 kali 4. Kalau tadi 3 kali 3. Nah, kalau regresi linear ini yang pangkat 3 sampai pangkat 3 pangkat 4 nggak ada. Yang biasa sampai pangkat 3. Itu regresi linear sederhana. Masuk kepada linear sederhana. Kemudian regresi linear multival mempunyai dua variabel bebas. Nah, linear multival. Kalau multival ini X-nya itu lebih daripada 1. Bisa 2, 3, 4, 5, sampai 12, sampai banyak. Bisa banyak. Jadi kalau multival, kalau linear sederhana, X-nya hanya 1. Kalau multival ini, X-nya lebih daripada 1. Itu masuk kepada linear multival. Misal, kita ambil yang dua dulu. Bentuk umum persamaannya Y A tambah BX1 tambah CX2. Berarti ini dikatakan dua variabel bebas X. Kalau dua variabel bebasnya hampir sama dengan matriknya dengan regresi kuadratik. Kan? N sigma X1 sigma X2. Kalau tadi sigma X kuadrat kalau untuk kuadratik. Kalau sekarang karena di sini X1 X2 dirubah X1 X2. Baris yang ini selalu sama dengan baris yang ini, kolom yang ini. X1 X2. Di dalamnya ini hasil perkalian X1 kali X1 kuadrat. Sigma X1 kali sigma X2, sigma X1 X2. Sigma X2 kali sigma X1 sama dengan sigma X1 X2, hasil perkalian. Sigma X2 dikali dengan sigma X2 menjadi sigma X2 kuadrat. Di sini kita buat sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Kalau seandainya 3 multiple 3, tambah aja sini sigma X3. Di sini juga tambah sigma X3, di sini juga ditambah nanti sigma X3Y. Di sini tambah A, B, C, D. Nah, itu nanti kita lihat. Nah, hampir sama dengan yang tadi. Nilai C ini akan sama dengan inverse daripada matrik ini dikali dengan matrik A. Contoh soal. Coba yang ini menggunakan contoh soal. Misalkan kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai hubungan antara pengeluaran untuk membeli barang A dalam ribuan rupiah, X1 pendapatan dalam ratusan ribu rupiah, X2 biasanya keluarga dalam satuan jiwa. Jadi ada dua variabel. Variabel bebasnya ada dua, X1 dan X2. Nah, data hasil penelitiannya adalah yang tadi satu ini aja kita amati, satu dengan Y, nah sekarang dua variabelnya, tambah dengan jumlah keluarga. Jadi ini artinya pendapatannya 23 juta rupiah, dia membeli barang A 10 buah, jumlah keluarganya 7. Ini dia membeli barang 2, jumlah keluarganya 3, pendapatannya 7 juta. Itulah kira-kira. Nah, kita ingin mencari persamaan regresi linear dengan dua variabel bebas ini.
Maka yang harus kita cari adalah sigma X kuadrat. Sigma X1. Bukan X1 kuadrat. Ini dia. Setiap nilai X ini dikuadratkan. Kalau ini X2 kuadrat. Nah, ini dikuadratkan semuanya. Yang ini X1, X2. Berarti X1 dikali dengan X2. 10 kali 7. Ini dia. Kalau ini Y kuadrat. Kuadratkan Y-nya. Di sini X1 kali Y. Berarti X1 kali Y. 10 kali 23. X2 kali Y. Berarti 7 kali 23. Ini dia. Cari semuanya. Nah, total ini yang kita gunakan nanti. Sigma ini yang kita gunakan nanti dalam persamaan regresi linear. Dalam persamaan matriknya, dalam penyusunan dalam matrik regresi multivalnya. Kita lihat bentuk matrik regresi multival ini, dua variabel ini adalah ini tadi. Nah, kita masukkan nilainya. Sigma Y-nya berapa? Sigma X1Y berapa? Ini sigma X2Y. Ini N ini 10, jumlah sampel. Masukkan nilai X1, X2, X1, X2, di sini X1 kuadrat, di sini nilai X1, X2 masuk semua. Nah, kemudian setelah kita tahu ini matrik B, kita cari determinannya. Determinan matrik B ini berapa? Dapatnya nanti 2830. Nah, kemudian kita cari kofaktor. Ini mencari kalau matrik 3 kali 3. Kalau 2 kali 2 berubah tempat aja, berubah tanda. Kalau matriknya ada 3 kali 3 nggak bisa. Kita harus cari dengan sistem kofaktor. Matrik kofaktor. Dengan matrik kofaktornya, kemudian kita ajoinkan. Nah, ini ada ajoinnya nih. Ajoin matrik kofaktor dikali dengan seper determinan. Dapatlah inverse. Lihat bagaimana cara mencari inverse matriknya. 3 kali 3. Dapatlah inverse matriknya ini. Kemudian kita susun. Berarti nilai ABC tadi dikatakan inverse matrik B dikali dengan matrik A. Nah, kalau yang ini sekarang tinggal mengalikan aja. Ini kali 170 tambah yang ini kali 1122 tambah yang ini kali 37. Sama dengan kan ini hasilnya. Untuk nilai A. Untuk yang kedua nanti untuk nilai B berarti ini kali ke sini dulu. Yang ini kali ke nomor 2, yang ini kali ke sini. Dapat nilai B. Dan seterusnya untuk nilai C. Akan dapat nilai A, B, C. Jadi persamaan regresi hubungan pengeluaran dengan pendapatan itu, ini persamaan jadi efek daripada X1 itu adalah pendapatannya 2, sekian, sedangkan pengaruh dari jumlah keluarga itu adalah 0,464. Efeknya. Jadi inilah persamaannya. Ini kalau di sini kita menggunakan 2 variabel bebas. Nah, soal latihan. Nah, ini nggak masuk lagi. Nah, regresi linear kita lihat ada regresi linear multival yang punya 3 variabel bebas. Gimana bentuk matriknya? Saya ingin melihatkan ini aja. Kalau 3, coba perhatikan. Kalau tadi N sigma X1, sigma X2. Sampai di sini. Kalau sekarang ditambah sigma X3. Baris ini, baris pertama akan sama dengan kolom pertama. Perhatikan. X1, X2, X3. Di sini X1, X2, X3. Di dalamnya merupakan hasil perkalian. Nah, selalu hasil perkalian. X1 kali X1, X1 kuadrat. X1 kali X2, X1, X2. X1 kali X3, X1, X3. X2 kali X1, X1, X2. X2 kali X2, kuadrat tadi. Jadi di dalam ini merupakan hasil perkalian baris ini dengan kolomnya ini. Nah, dapatlah matrik B. Caranya sama saja, nilai C, matrik C akan sama dengan inverse matrik B dikali dengan A.
Kalau seandainya baru 2, baru 3, kalau 4 gimana? Tambah aja sini lagi. Tambah di sini, tambah di sini, tambah D-nya jadi E. Kalau 5 tambah, 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 dan selanjutnya. Bentuknya, cara mengerjakannya hampir sama. Cuma tentu mencari inverse matrix semakin banyak ordinatnya tentu semakin sulit. Semakin panjang jalannya. Itulah, demikianlah yang untuk kita kuliah terakhir ini. Jadi pada akhirnya kita belajar materi ini untuk menyelesaikan, untuk tahu bagaimana cara menyelesaikan persamaan-persamaan regresi multivariasi yang mempunyai variabel lebih variabel yang banyak, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi demikian, terima kasih.